Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat. Ketemu lagi kita. Sekarang kita memasuki tema yang ketujuh. Subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan. Adapun materi PPKN kita kali ini yaitu tentang memahami keberagaman karakteristik individu. Seperti biasa, kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke materi keberagaman, kita ulas kembali yuk. Apa sih teknologi pangan? Manusia butuh makan setiap hari. Bahan makanan yang diperlukan berasal dari hasil panen. Panen hanya terjadi pada waktu tertentu. Oleh karena itu, dicari cara agar makanan dapat bertahan lama. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan merupakan suatu cara untuk mengolah bahan makanan. Misalnya, kacang kedelai diolah menjadi tempe, tahu, dan susu kedelai. Daging dapat diolah menjadi bakso, sosis, atau kornet, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dengan adanya teknologi pangan, makanan diolah dan disimpan dalam kemasan yang rapi sehingga dapat bertahan lebih lama. Bagaimana dengan makanan tradisional? Sekarang banyak kita dapati aneka makanan tradisional di berbagai daerah yang dibuat melalui proses pengolahan yang menggunakan teknologi pangan. Semakin banyak aneka makanan tradisional, maka semakin menambah ragam kekayaan yang ada di Indonesia. Untuk selanjutnya, simak ilustrasi berikut ini. Di suatu pagi, Udin dan teman-teman sangat bersemangat. Mereka mengenakan pakaian dari daerah yang berbeda-beda. Udin memakai baju dari daerah Sunda. Edo memakai baju dari Papua. Dayu memakai pakaian adat Bali. Begitupun dengan teman yang lainnya. Mereka juga membawa makanan khas daerah. Udin membawa combro dari Sunda, Edo membawa kue sagu dari Papua, Dayu membawa sate lilit dari Bali, Beni membawa panada dari Manado, Siti membawa keripik singkong dari Padang. Begitupun dengan Lani membawa kue keranjang yang merupakan makanan khas Tionghoa. Pada hari itu semua siswa tampil berbeda, satu sama lain bertukar cerita tentang daerah yang ada di Indonesia. Ternyata setiap pakaian dan makanan daerah memiliki ciri khas masing-masing. Perbedaan bukanlah hal yang harus diperdebatkan. Walau setiap siswa berasal dari daerah yang berbeda, namun satu sama lain tetap saling menghargai. Tidak ada yang merasa lebih baik ataupun lebih hebat. Tidak hanya pakaian ataupun makanan tradisional yang beraneka ragam. Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari pun, kita akan menemukan keberagaman karakter, hobi, atau kesukaan yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti yang ada dalam cerita berikut ini. Hari semakin siang, Dayu mengajak Udin dan teman-teman untuk beristirahat sejenak. Di halaman depan peternakan, terdapat toko yang menjual berbagai hasil olahan susu. Beni mengajak teman-temannya minum susu. Lani dan Udin menolak ajakan Beni. "Maaf Beni, aku tidak bisa minum susu. Aku alergi terhadap susu sapi. Aku sudah membawa air minum dari rumah," ujar Lani. "Kalau aku lebih memilih minum yogurt Beni," kata Udin. Setiap orang memiliki pilihan yang berbeda. Beni menghargai pilihan teman-temannya. Beni tidak marah walaupun ajakannya ditolak. Setiap individu memiliki kebiasaan dan kesukaan yang berbeda-beda. Sifat dan ciri setiap individu juga amat beragam. Beragam artinya bermacam-macam. Dengan memahami keberagaman atau macam-macam sifat dan ciri-ciri setiap individu, sifat tenggang rasa dalam diri kita akan terasah. Tenggang rasa artinya kita dapat menghargai perasaan orang lain. Contoh lain misalnya, Siti dan teman-temannya akan mengolah tempe yang sudah jadi. Mereka membayangkan menu masakan yang akan dibuat dari tempe.
Siti suka pedas. Ia ingin membuat tempe balado. Edo ingin membuat semur tempe. Karena Edo suka rasa manis. Lani ingin membuat tempe asam manis, sementara Beni, Dayu, dan Udin lebih suka tempe yang digoreng. Siti memaksa ingin membuat tempe balado. Demikian pula dengan Edo, tetap bertahan ingin membuat semur tempe. Karena tidak ada yang mau mengalah, hampir saja tempe tidak jadi diolah. Akhirnya, Siti dan kawan-kawan berdiskusi untuk menentukan jenis masakan yang akan dibuat. Siti tidak ingin memaksakan kehendak. Siti paham bahwa tidak semua orang suka pedas. Siti memiliki tenggang rasa terhadap teman-temannya. Begitu pula dengan Edo dan Lani. Mereka tidak memaksakan keinginan pribadi. Dari hasil diskusi tersebut, semua sepakat untuk membuat tempe mendoan. Keinginan setiap orang bisa jadi berbeda-beda. Perbedaan sifat dan kebiasaan dapat menimbulkan pertengkaran jika setiap orang memaksakan kehendak dan tidak ada yang mau mengalah. Sikap itu tentu saja tidak baik. Perbedaan sifat dan kebiasaan tidak akan menjadi masalah jika kita bertoleransi atau memiliki sikap tenggang rasa. Nah, anak-anak, begitulah pentingnya saling memahami dan tidak memaksakan kehendak. Jika setiap orang memaksakan kehendaknya, maka kita tidak akan bisa bersatu. Dengan kata lain, kepentingan bersama harus didahulukan daripada kepentingan pribadi. Dalam berteman pun, kita harus memahami karakter setiap individu. Dengan saling memahami atau saling tenggang rasa, maka kerukunan akan tercipta. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.